Vonis Ferdi Sambo hukuman mati. Kalau Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Komnas HAM Kontras langsung memprotes. Seharusnya tidak ada itu hukuman mati. Komnas HAM pun juga memprotesnya. Sebenarnya kalian setuju nggak atas putusan hakim hukuman mati tersebut? Atau setuju dengan pendapatnya Kontras dan Komnas HAM? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Vonis hukuman mati 20 tahun penjara. Mati untuk Ferdi Sambo, 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Berbeda dengan tuntutan jaksa yang awalnya Ferdi Sambo seumur hidup, kalau Putri cukup 8 tahun. Komnas HAM langsung protes. Lebih khusus teman-teman Kontras yang protes. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita analisa apakah hukuman mati ini adalah tepat, kalian setuju atau tidak setuju. Pertama kita baca di Detik. Terbukti rencanakan bunuh Yosua, Ferdi Sambo divonis mati. Ini adalah yang disampaikan oleh hakim. Intinya hakim mengambil kesimpulan bahwa Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan Joshua, jadi layak untuk mendapatkan hukuman mati. Kemudian di CNN Indonesia, Ferdi Sambo divonis hukuman mati kasus pembunuhan Brigadir Z. Hampir sama judulnya dengan yang ada di Detik, yaitu vonis mati yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Kemudian kita baca juga di Tempo, ini agak berbeda. Kontras kritik vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Ini kelihatannya kok berbeda dengan harapan masyarakat Indonesia. Tapi coba kita baca juga di satu juga di Tempo juga yang nadanya hampir mirip, yaitu kritik dari Komnas HAM. Intinya bahwa Komnas HAM tidak setuju dengan hukuman mati. Seharusnya sudah tidak ada. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo, yang kritik Kontras, dan selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Kontras kritik vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Apakah ini Kontras ini pro dengan Ferdi Sambo atau memang dia pokoknya hukuman mati tidak setuju? Tempo.co, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras mengkritik hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo. Kontras menyatakan vonis itu tidak sesuai dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati sejak 2016. Pemberlakuan vonis mati tidak sejalan dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati, kata koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti pada sesudah persidangan. Menurut Fathia, moratorium hukuman mati itu memang belum secara tertulis diteken oleh pemerintah, namun secara fakta sejak tahun 2017 hukuman mati belum pernah lagi diterapkan di Indonesia. Fathia mengatakan kritik Kontras ini tidak hanya berlaku untuk kasus Sambo, jadi berlaku untuk semua kasus. Intinya menolak hukuman mati. Sehingga Kontras menolak semua hukuman mati kepada siapapun. Penting untuk melihat bahwa penghapusan hukuman mati bukan berarti mendukung tindakan kriminal. Kontras, ini subjudulnya, Kontras menekankan perlunya reformasi kepolisian. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Z.
majelis yang diketuai oleh Wahyu Iman tadi memberikan keputusan pembunuhan terbukti bahwa Ferdi Sambo terbukti menjadi otak pembunuhan mantan ajudannya tersebut. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu penjara seumur hidup. Fathia berujar dalam kasus Sambo, mestinya pengadilan maupun pemerintah menekankan perlunya reformasi kepolisian. Dia mengatakan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh Sambo, melibatkan banyak anggota polisi dari berbagai pangkat. Ini yang lebih umum. Dalam kasus Sambo, kepolisian dan kejaksaan turut menyidik kasus obstruction of justice atau menghalangi upaya penyidikan setelah pembunuhan terjadi pada 8 Juli 2022. Mantan Jenderal Bintang itu memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Gara-gara kasus ini 6 perwira Polri, diantaranya Hendra Kurniawan, diseret ke meja hijau atas tuduhan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Fathia khawatir Sambo yang divonis mati tidak akan memberikan solusi pada kebutuhan akan reformasi kepolisian tersebut. Vonis mati, kata dia, bisa jadi hanya ada jalan pintas terhadap tujuan yang lebih besar yang memperbaiki institusi penegakan hukum. Kami khawatir bahwa vonis mati hanya cara untuk simplifikasi terhadap reformasi kepolisian. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kritik kontras begitu tajam, jadi intinya ini tidak bisa berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri, tapi malah simplifikasi. Malah ini hanya sebuah jalan pintas. Sehingga di tempat lain, soal vonis terhadap Ferdi Sambo, Komnas HAM hukuman mati seharusnya dihapus. Ini adalah Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan buka suara mengenai putusan tersebut. Komnas HAM memandang bahwa penggunaan hukuman mati dalam pemidanaan seharusnya dihapus dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Hari berpendapat penghapusan hukuman mati dari sistem pidana sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Menurutnya dalam prinsip tersebut hak hidup merupakan hak yang tidak boleh direnggut oleh siapapun, termasuk negara. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ini kata komisioner. Hari Kurniawan mengatakan kritik tentang vonis hukuman mati tersebut tidak berarti lembaganya membela Ferdi Sambo. Dia mengatakan Komnas HAM mengutuk perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dia mengatakan Komnas HAM juga sangat belasungkawa dengan rasa duka dan kehilangan dialami keluarga korban. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi itu proses yang begitu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan apakah kalian setuju dengan pendapatnya kontras, atau setuju dengan pendapatnya Komnas HAM, atau setuju dengan pendapatnya Pak Hakim, Pak Wahyu Iman Santoso, yang memberikan putusan hukuman mati melebihi dari tuntutan dari jaksa, yaitu seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, apa yang diputuskan oleh hakim yang menangani dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, yaitu berupa hukuman mati, itu merupakan sebuah proses dari hakim mencari sebuah keadilan. Jadi pada posisi ini saya juga mengapresiasi terhadap hakim, karena melihat Joshua yang pada kesempatan proses hukum itu sudah meninggal, tapi seakan-akan
orang-orang tetap menyalahkan. Maksudnya orang-orang yang menjadi bagian perkara itu menyalahkan Joshua. Bahkan Putri Chandrawati yang seharusnya dekat Joshua pun menyalahkan dengan tema pelecehan seksual. Dan kita memahami bagaimana sang hakim, baik pada waktu putusan Ferdy Sambo hukuman mati atau putusan Chandrawati 20 tahun, bahwa pelecehan seksual itu mengarang, itu tidak ada, maksudnya tidak bisa meyakinkan. Dan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo itu sebetulnya bukan keinginan sang hakim, tapi melihat proses sidang dan membahayakan terhadap lembaga peradilan, maksudnya lembaga penegak hukum, maksudnya kepolisian, maka itu perlu diambil putusannya oleh hakim Wahyu Iman Santoso dan tim majelis. Jadi kalau menurut saya yang diambil oleh hakim itu ada sebuah ijtihad demi penegakan hukum, meskipun di akhir memberikan kesempatan kalau mau banding, ya ada proses hukum. Jadi ini belum selesai, masih ada banding ataupun pikir-pikir ataupun yang lain. Intinya hakim mengambil sebuah keputusan hukuman mati dan 20 tahun itu adalah sebuah proses ijtihad, proses yang bagaimana menghadirkan sebuah keadilan, apalagi sebelumnya muncul wacana yang akan ada yang intervensi dalam proses ini. Kemudian yang kedua, ketika ada protes kontras itu kan kita kan paham ya, kalau ngomong kontras itu adalah orang-orang hebat yang mereka itu sebetulnya tidak setuju dengan Sambo. Bukan berarti mereka itu adalah pro terhadap Sambo, tapi yang dilakukan itu adalah siapapun akan dilawan terkait dengan vonis hukuman mati. Karena itu hak asasi manusia dalam bahasanya kontras. Begitu juga dalam bahasanya Komnas HAM. Komnas HAM tidak setuju dengan hukuman mati. Apalagi dalam bahasa akarnya kontras itu semenjak 2016-2017 itu di moratorium. Jadi menurut versi kontras dan Komnas HAM, maka ini tidak diperbolehkan. Lah, di sini menurut saya boleh saja kontras dan Komnas HAM mempunyai pendapat yang dasar seperti itu. Dan kemungkinan dari sebagian kalian setuju dengan pendapatnya kontras dan Komnas HAM. Tetapi bahwa masih ada peluang untuk kontras ataupun Komnas HAM bagaimana mendampingi sehingga tidak hukuman mati nanti dibanding ataupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya, atau mungkin hanya sebatas mungkin memberikan masukan. Jadi ya boleh saja Komnas HAM dan kontras berpendapat seperti itu, tapi bagaimana dia terlibat dalam proses bagaimana menghilangkan hukuman mati. Ketiga, dalam perdebatan antara hukuman mati putusan hakim tingkat pertama, begitu juga dengan kontras HAM dan kontras dan Komnas HAM, menurut saya menjadi wacana yang bagus ya, mencari sebuah keadilan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa Joshua itu menjadi korban yang tidak hanya pada waktu hidupnya, waktu sudah meninggal dunia pun menjadi korban. Keluarganya berharap hukuman paling maksimal, bahasanya adalah bagaimana hukuman mati. Ini dalam bahasanya adalah supaya memberikan didikan terhadap teman-teman kepolisian atau sebetulnya kepada semua orang yang melakukan pidana seperti pembunuhan itu tidak diulang. Jadi kalau membunuh, ancamannya dibunuh. Bukan berarti ini adalah pembalasan, bukan, supaya tidak terulang. Meskipun menurut persepsi Komnas HAM dan kontras itu adalah melanggar hak asasi manusia. Tapi bagaimana hal itu, misalkan atasan tidak semena-mena terhadap anak buah, karena dia juga mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Kan memang agak repot ya, bagaimana membela keluarga Joshua yang kehilangan. Kan ini sudah meninggal dunia. Disitulah perdebatan yang tentunya pihak masing-masing akan meyakinkan pendapatnya yang paling baik.
Dari itu semuanya, menurut saya, silahkan teman-teman yang tidak setuju tentang hukuman mati, maka silahkan untuk menampilkan pembelaannya di dalam proses persidangan. Wacana yang di luar itu menjadi sebuah argumentasi di dalam proses persidangan, meskipun mungkin di dalam proses persidangan itu, taruhlah misalkan Kontras ataupun Komnas HAM membela Ferdi Sambo, bukan Ferdi Sambonya, tetapi bagaimana membela terkait dengan melawan hukuman mati tersebut. Akhirnya mungkin di proses persidangan nanti akan berubah putusannya. Tapi bagaimana terhadap keluarga Joshua yang sampai hari ini tidak bisa bertemu lagi dengan Joshua di alam dunia ini, dan dia ingin orang yang membunuh itu, yang berencana membunuh itu adalah bertanggung jawab. Semoga menjadi introspeksi bagi kita bersama. Sebetulnya ngomong hukuman mati itu masih pro dan kontra, dan melibatkan banyak orang yang sebetulnya tidak setuju terhadap itu, tetapi dia sangat marah, sangat menolak terhadap proses pembunuhan tersebut. Dan semoga ini introspeksi terhadap penegak hukum, lebih khusus adalah kepolisian. Atasan itu iya, dia boleh memerintah kepada anak buah, tetapi tidak boleh sampai merenggut hak asasinya, dikorbankan menjadi seperti yang terjadi kasus Ferdi Sambo dan Putri ini dengan korban Joshua. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa merenungi ini demi kebaikan negeri dalam penegakan hukum. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.